Serangan pejuang di Hebron jadi pukulan telak bagi Israel. Serangkaian serangan yang menargetkan pasukan Israel di tepi barat memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan keamanan negara penjajah tersebut. Dalam insiden terbaru, 3 petugas Israel tewas dalam penembakan di pos pemeriksaan Tarkumia, Barat Hebron, pada Sabtu pagi. Penyerangan ini menambah ketegangan di wilayah yang sudah memanas. Serangan di Tarkumia terjadi kurang dari 36 jam setelah 2 serangan sebelumnya di pompa bensin di blok pemukiman Gus Etzion dan di Karmeit Zur, utara Hebron. Ketiga serangan dalam kurun waktu singkat ini terjadi di wilayah yang dijaga ketat oleh militer Israel, menandakan adanya kegagalan dalam sistem keamanan. Menurut Ashraf Badar, seorang analis politik di Hebron, rangkaian serangan ini menunjukkan adanya pola terorganisir dan perencanaan matang, termasuk pemantauan lokasi dan penggunaan alat peledak. Ini bukan lagi serangan individu. Ini sudah menjadi operasi yang direncanakan dengan baik, yang menargetkan kelemahan di sistem keamanan Israel, kata Badar, Senin 2 September. Serangan ini juga mengindikasikan bahwa kelompok perlawanan telah mengubah taktik mereka dengan mengalihkan fokus operasi ke wilayah selatan tepi barat, setelah tekanan militer yang intens di wilayah utara seperti Jenin dan Tulkarem. Badar menambahkan bahwa langkah ini memaksa pasukan Israel untuk mendistribusikan kembali personelnya ke berbagai wilayah, mengurangi tekanan di wilayah utara. Badar menilai bahwa kegagalan ini bukan hanya karena kesalahan militer di lapangan, melainkan juga karena lemahnya intelijen Israel. Serangan ini terjadi di bawah pengawasan ketat dan dalam kondisi kewaspadaan tinggi, namun tidak ada tindakan pencegahan yang mampu mencegahnya, tegasnya. Setelah serangan di Tarkumia, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, tiba di lokasi dengan mengenakan rompi anti-peluru. Dalam pernyataannya, Ben-Gvir menyerukan penerapan hukuman mati bagi tahanan Palestina dan menekan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, untuk memperketat kontrol di wilayah tepi barat. Hak hidup warga Israel lebih penting daripada hak warga Palestina untuk bergerak, ujar Ben-Gvir. Sementara itu, militer Israel memperketat blokade di sekitar Hebron, menutup akses utama dan mengerahkan pasukan untuk memburu pelaku serangan. Kendaraan dan rumah di daerah Tarkumia dan Idna digeledah, dengan dukungan dari pesawat pengintai dan helikopter. Hebron kini terkepung dari segala arah, dengan pintu masuk dan keluar kota diblokir oleh pasukan Israel. Situasi ini memperparah ketegangan di wilayah tersebut, yang terus berada dalam bayang-bayang kekerasan dan ketidakpastian. Balas kematian Komandan, Brigade Tulkar Batalion Jenin sergap pasukan infanteri Israel hingga tewas. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Palestine Islamic Jihad, PIJ, yang ada di Tulkam, tepi barat, Brigade Tulkam, mengumumkan kalau petempur mereka menyergap pasukan infanteri Israel di poros Al-Mansyah dan menimbulkan korban jiwa. Penyergapan ini diumumkan sebagai respons awal, pembalasan, atas terbunuhnya pemimpin brigade tersebut oleh peluru tentara pendudukan Israel, Muhammad Jabbar Abu Shuja, Kamis, 29 Agustus 2024, pagi ini, bersama 4 orang lainnya. Di Jenin, Batalion Jenin yang juga berafiliasi dengan Brigade Al-Quds menegaskan kalau para petempurnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di medan pertempuran dan mengklaim berhasil menimbulkan korban langsung di pihak musuh. Batalion Jenin mengatakan kalau para pejuangnya menargetkan pasukan infanteri tentara pendudukan dengan alat peledak berdaya ledak tinggi di poros industri dan menimbulkan korban jiwa, tulis laporan Haberni, Kamis. Sementara itu, perusahaan telekomunikasi Palestina mengumumkan penghentian layanannya di Kegubernuran Jenin karena kerusakan peralatan akibat operasi Israel. Komandan Batalion Tulkar di Brigade Al-Quds, Muhammad Jabbar alias Abu Shuja dilaporkan meninggal dalam pertempuran melawan serbuan tentara pendudukan Israel, Jumat, 19 April 2024.
Komandan Batalion Tulkarm di Brigade Al-Quds, Muhammad Jaber alias Abu Syuja dilaporkan meninggal dalam pertempuran melawan serbuan tentara pendudukan Israel. Habernik Ho, ayah Abu Syuja, kematian putraku tak akan menghentikan perlawanan. Brigade Al-Quds sebelumnya mengonfirmasi kalau Muhammad Jaber, Komandan Brigade Tulkarm gugur dalam perlawanan terhadap operasi militer besar-besaran IDF ke berbagai kota di tepi barat bagian utara yang berlangsung sejak Rabu, 27 Agustus 2024 tersebut. Atas kematian putranya, Samer Jaber, ayah dari Komandan Batalion Tulkarm, Muhammad Jaber, Abu Syuja, mengatakan kalau kematian anaknya tidak akan menghentikan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Dilansir Al Jazeera, Jaber mengatakan, pasukan pendudukan Israel sebelumnya telah mencoba membunuh Abu Syuja beberapa kali. Dia menambahkan, putra saya menghabiskan 5 tahun hidupnya di pusat penahanan pendudukan, dan setelah dibebaskan, dia mendirikan Brigade Tulkarm. Tentara Israel beraksi selama penyerbuan di kamp pengungsi Palestina Nur Syams di dekat kota Tulkarem di tepi barat yang diduduki Israel pada 28 Agustus 2024. Sedikitnya 10 warga Palestina tewas dalam penyerbuan dan serangan Israel di beberapa kota di utara tepi barat yang diduduki, kata juru bicara Bulan Sabit Merah pada 28 Agustus. Operasi itu dilakukan 2 hari setelah Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara di tepi barat yang menurut otoritas Palestina menewaskan 5 orang. Tentara Israel beraksi selama penyerbuan di kamp pengungsi Palestina Nur Syams di dekat kota Tulkarem di tepi barat yang diduduki Israel pada 28 Agustus 2024.